Salam Mbak Pau. Halo, apa kabar Sobat Mbak Pau? Kembali kita berjumpa dalam program Mbak Pau yang dalam 20 menit ke depan kurang lebih ya akan membahas masalah-masalah sekitar dunia pendidikan. Karena memang itu tujuan kami membuat channel Mbak Pau ini, yaitu membahas isu-isu terkini yang sedang hangat dibicarakan banyak orang khususnya di seputar dunia pendidikan. Nah, kali ini kami menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang juga sudah pernah berbincang-bincang dengan saya dalam channel ini, yaitu sahabat lama saya yang sudah malang melintang dalam dunia pendidikan, yang sekarang inginnya disebut sebagai pengamat pendidikan, yaitu Profesor Dr. Muklas Samani. Yeay. Halo Bro, selamat malam ya kalau sekarang ini ya. Apa kabar ini? Ya, selamat sore Bu Sylvia, Oh, selamat selamat malam sore ya. ya. Oke. Terima kasih, senang ini bertemu lagi kembali. Oke, kita akan berbincang-bincang saat ini dengan topik yang berbeda nih Prof. Kalau yang lalu kita berbincang-bincang mengenai deep learning. Ya, nah yang sekarang topik kita ini agak ada sambungannya nih dengan deep learning. Tetapi lebih mengarah kepada yang memegang kunci keberhasilan dari deep learning itu ya di dalam kelas ya, yaitu adalah gurunya. Nah, kita akan bicara mengenai gurunya, bagaimana memanage guru mulai dari hulu dan ke hilir gitu ya. Walaupun memang pastinya panjang, nggak cukup kita singkat saja begitu. Nah, kita akan mulai perbincangan kita pada hari ini, pada saat ini. Nah, saya langsung ya, Prof, bertanya kepada Prof, sebetulnya seberapa penting seorang guru itu di dalam kelas? Bagaimana, Prof? Makasih Bu Sylvia. Jadi Hmm. kalau saya boleh jawab lugas begitu, penentu mutu pembelajaran itu guru. Hmm. Karena apapun kebijakan yang diambil oleh pemilik kebijakan, pemerintah lah begitu ya. Ya, Apakah bikin kurikulum, ngatur ini itu ujungnya guru yang melaksanakan di kelas. ya. Jadi lebih Jadi penting dari kurikulum ya, Prof? lebih penting. Jadi menurut Hmm. saya, pengamatan saya, penelitian saya, guru jauh lebih penting dibanding kurikulum. Oke, Kurikulum yang bagus, tapi gurunya nggak bagus, nggak berjalan di kelas. betul. Lebih lebih baik kurikulum sederhana, Hmm. tapi gurunya bagus, dia akan improvisasi di kelas. Hmm. Nah, Betul. itu dari sepengamatan ya. Tapi Betul. sebenarnya ada penelitian-penelitian yang kredibel untuk itu. Jadi Hmm. misalnya di Amerika Serikat kan ada si Barber dan Morset ya. Dia Hmm. eksperimen dua buah kelas yang setara. Hmm. Satu diajar oleh guru yang baik, satu diajar guru yang tidak baik. Beda skorannya 53. Oke. Besar kan 53. Lima Dari tiga 100 besar. loh ya. Betul. 100. Itu di Amerika yang eksperimen semacam itu. Mhm. Ada orang lain namanya John Hattie. Dia Mhm. melakukan meta-analisis. Dari sekitar 800 penelitian di meta-analisis, Mhm. seberapa penting peran guru dalam pendidikan, ternyata dia menemukan angka 58,8. Oh, mirip ya, mirip. 58,8. Ya. Mhm. Lebih besar dibanding sekolah. Mhm. Sekolah cuma 7%. Oh, oke. Teman 7%. Ah. Ya, nah, di Indonesia juga ada Indonesia. Hmm. Ada sekelompok teman dari Aha. Semarang, Bu Pujiastuti, Pak Puji Raharjo, ingat saya 4 orang ya, pernah melakukan penelitian di Kalimantan, Mhm. mendapatkan angka 54,5%. Nah, semuanya mirip ya, Prof ya? Lihat toh, artinya begini, kalau siswa itu dapat skor 100 begitu, Mhm. seakan-akan yang 50 sekian ini kontribusinya guru. Di betapa pentingnya peran guru. Itu yang seringkali saya anjurkan, sudahlah jangan ribut ya soal kurikulum soal ini. Urusi guru supaya setiap sekolah punya guru yang cukup dengan mutu yang baik dan berkinerja baik. Itu memang penting.
Betul. Gitu ya. Jadi nggak usah kita ributin kurikulum terus ya. Nggak Kayaknya udah penting. cukup ya meributkan Ya, kurikulum. ya perlu tapi tidak sepenting guru gitu loh ya. Ya, lebih penting guru. Gurunya, karena Hmm. dia yang akan melaksanakan kurikulum di kelas, gitu Tuh, kan? setuju saya. Hmm. Nah, kalau gitu kan, apa? Kalau kita tahu bersama-sama, pengalaman saya juga begitu nih, Prof, bahwa guru itu lebih penting ya dibanding tadi kurikulumnya, begitu. Nah, sekarang bagaimana kompetensi dari seorang guru? Apa aja yang harus jadinya ya dimiliki oleh seorang guru? Ya, sebentar Bu Sylvia. Jadi Nah, tadi yang diteliti oleh oleh eh, Barbara dan Morsit, oleh John mm-mm. Etty, oleh Bu Pujiastuti itu bukan sekedar kompetensi ya, tapi kinerja ya. Oh, Karena kinerja beda ya. loh ya. Oh, oke, oke. Kompetensi itu karena kerja beda. Mm-mm. Kompetensi untuk jadi kinerja harus dibarengi dengan komitmen kerja. Oh, Jadi orang yang punya bagus, kalau komitmennya bagus, ya kan nggak akan maksimal dan sebaliknya begitu ya. Oke. mm, Tapi kalau Bu Sylvia tanya kompetensi guru yang kayak apa begitu, ada berbagai versi ya. Tapi mm, hampir sama sebenarnya. mm, Indonesia punya mm. yang di Undang-Undang Guru itu Bu, ya, yang yang empat tadi ya, 4,1 Prof. kompetensi pedagogik artinya Oh, dia punya kemampuan mengajar yang baik, ya. kompetensi profesional dia menguasai Nah, apa yang diajarkan, hmm. kompetensi kepribadian dia Oh, bisa menjadi teladan bagi muridnya, ya. dan sosial dia punya punya kemampuan membangun relasi baik Iya, dengan orang tua maupun dengan eh, sejawat gitu ya. iya. Australia juga punya. Oh, Mirip. oke. Cuman kalau Mirip. Indonesia itu berangkat dari potensinya, Mhm, tapi Australia berangkat dari lapangannya. Dia punya juga punya tiga kelompok dasar, pengetahuan, aha, ya, kemampuan praktis, practical things gitu, dengan mhm, engagement mereka nyebut begitu ya. aha, Jadi yang pengetahuan tadi sama, tahu apa yang diajarkan dan tahu bagaimana membimbing murid. Yang hmm, practical things tadi itu bisa merencanakan pembelajaran, bisa mengatur kelas, bisa memberi feedback, gitu kan. Yang hmm, engagement sama, seperti hmm, sosial gitu. hmm, Komunikasi bagus dengan orang tua maupun dengan teman sejawat gitu ya. hmm, Singapura juga punya, hmm. Singapura, Singapura punya kelebihan yaitu filosofi Singapura. Oh, Mhm. oke. ASEAN juga punya, sepakati oleh ASEAN. Ada Aha. satu bagus yang di sana itu ada satu butir lagi itu bunyinya begini, apa become a better teachers every day. Oh, Seakan-akan kemudian bagi orang-orang yang memberikan itu, guru itu harus lebih baik dari hari ke hari gitu kan, hari. Oh, hari jadi ke setiap hari. hari Setiap memperbaiki diri. bertambah Nah, baik, itulah begitulah ya. yang Mhm. dulu pernah di bukan dulu ya, yang pernah di apa diintroduksi, didorong untuk melakukan penelitian tindakan kelas kan, Ya, untuk betul, memperbaiki dipikirkan. pembelajarannya itulah kira-kira yang becomes a better teachers every day gitu ya, kira-kira itu. Nah, masalahnya ini kan, Prof, kalau kita apa perhatikan ya di Indonesia ini, profesi guru ini bukan profesi yang sangat digemari begitu kan? Padahal kan ini penting, ya kan? Mendidik anak-anak. Kemudian dia juga harus punya apa ya pengetahuan tentang materinya, ya kan? Harusnya kan anak-anak yang pintar itulah yang menjadi apa pengajar-pengajar begitu kan? Tapi sih kalau menurut saya ya jarang ya ada orang yang anak yang pinter-pinter gitu mau jadi guru. Gimana Prof? Kalau menurut Prof nih? Ini Bu Sylvia, jadi kita ini kan manusia biasa, bukan Hmm. malaikat kan? Betul. Manusia juga punya yang katanya apa ya, oh kebutuhan dasar ya, rasa aman dan sebagainya kan. Ya kan, Betul. Maslow itu kan, Maslow, teori Maslow Maslow itu nih. kan. Ya, Mm-mm. teorinya Maslow. Iya, hierarki kan. Jadi Heeh. eh, di Indonesia ini profesi guru itu termasuk profesi yang image-nya di bawah, Nah, itu dia di Prof bawah kan. masalahnya. Jadi Heeh.
tidak banyak anak-anak muda yang Hmm. pengen jadi guru. Hmm. Bahkan Hmm. saya ketika saya pulang sekolah tahun 90-an itu iseng-iseng saya pernah melakukan survei. Iseng lah, Ah, survei iseng aja survei kemana menyebarkan nih? Kemana surveinya? ke anak-anak SMA. Oh, oke. Jadi Hmm. saya ingat betul saya menyebarkan 300 kuesioner. Pendek, hanya mungkin Aha. 4 pertanyaan kok. Jadi Hmm. kalau lulus SMA besok pengen profesi apa, Aha. mau kuliah di mana, Mana? dan seterusnya lah gitu ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, Aha. saya sebar, memang sengaja saya nyebar ke SMA kompleks. Di Surabaya itu Hmm. ada 4 buah SMA. Dalam satu kompleks SMA terkenal tuh, SMA-nya Bung Karno dulu gitu ya. Oh, oke. Seingat saya kembali 211 Oke. dari 300. Tidak satu pun pengen jadi guru. Oh, nggak ada Tidak yang nulis satu guru pun ya? pengen jadi IKEP, waktu namanya IKEP Surabaya kan, tidak mau, ya kan. Jadi betapa rendahnya apa Sungguh. ya persepsi anak-anak SMA terhadap profesi guru, terhadap IKEP ya. Nah, Iya, kan betul. tampaknya tidak hanya anak-anak. Waktu Hmm. itu kan ada apa ya? Lupa namanya, si Penmaru namanya ya. Itu kan ada yang kelompok 1, kelompok 2 itu kan. Ah, iya, Itu, betul. itu kan kelompok 4 itu kan. Kelompok empat, iya Iya. betul, kelompok empat. Jadi pemerintah pun tampaknya juga menganggap image guru, sekolah guru itu rendah. Satu Udah. kan UNER, ITB, Betul. UGM itu Heeh. kan. Itu Betul. keempat itu loh ya. Jadi katakanlah Iya, memang tidak hanya anak muda, pemerintah pun juga menganggap itu presentasi kan. Maka dikelompokkannya belakangan gitu kan. Nah belakangan. itu. Nah, Hmm. itu saya ingin membandingkan begini. Mhm. Jadi ya kita kan pernah ke Jepang gitu ya. Jadi Mhm. pernah eh, ke Skandinavia kan. Mhm. Sebenarnya kalau kita ke Jepang, gaji guru juga bukan yang paling top. Ya, di beberapa Enggak, negara juga begitu. enggak. Hmm. Tetapi penghargaan terhadap profesi guru tinggi. Iya, betul. Ingat betul saya kalau kalau sebut Shinsei itu kan nggak perlu antre kamu itu kan. Jadi Ah, katakanlah kalau ada beli tiket di kereta di stasiun kan, ada ah, yang terombol, oh Shinsei itu jangan diganggu itu kan. Nah, ah. hal yang sama kan terjadi di daerah Finlandia, Finland, Norwegia gitu kan. Nah, betul. artinya apa? Memang gajinya ya marah samalah gitu kan. Mhm. Singapura kan agak beda. Hmm, Singapura kan gaji guru setara dengan pegawai yang lain, betul. gitu kan? Ya. Nah, kita ini sepertinya sudah take home pay-nya rendah, Sudah, guru itu penghargaan tidak harganya tinggi juga di masyarakat. Bahkan guyonnya begini Bu Sofia, ah, Surabaya itu ada punya anak gadis nakal itu diancam. oke. Awas kamu kalau nakal tak kawinkan sama guru kapok kamu gitu kan. Waduh, Nah, aduh. tapi begini, Bu Sylvia, sebenarnya tahun 2010-11 ya ingat saya, 10-11 itu eh, jumlah peminat masuk bidang pendidikan itu naik tajam. Nah, kenapa itu? Itu ketika ada sertifikasi guru, guru Oh, dapat tunjangan profesi. ah, Tajam. oke. Sehingga di kampus saya waktu itu ada Pak Dekan rodok agak usil gitu yang mengatakan gini. Hmm. Ternyata sekarang ini Pak Dekan MIPA waktu itu. Ah, Anak-anak pendidikan MIPA itu lebih baik, lebih pintar dibanding anak MIPA murni loh ya. Waktu itu ya, ah. itu. Jadi saya ingin menyimpulkan sederhana, tampaknya kita ini manusia biasa. Take Hmm. home pay itu juga memberikan pengaruh terhadap mau nggak orang masuk profesi Gaji. itu. Ya mudah-mudahan kan profesi guru bisa menarik minat anak muda. Karena gini kan, kalau intake-nya tidak bagus, Nah, itu dia. untuk mendapatkan guru yang menguasai materi ajar tidak mudah itu. Itu barangkali yang perlu dipikirkan oleh negara itu ya. Kan gini, Betul. pendidikan akan bagus kalau sekolah punya guru yang bagus Bagus. dalam jumlah yang cukup Betul. dan Nah, berkinerja bagus. Nah, hmm. kalau itu menjadi semacam syarat, maka bagaimana kita mengupayakan agar setiap sekolah punya guru yang bagus Hmm. dengan dengan yang merata itu kan?
Itu monggo betul. dipikirkan. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita tahu kan di Finlandia untuk mau jadi guru aja harus S2, ya kan? Kemudian nanti diambil 10 terbaik dari sekolah, itu kan dari ranking 1 sampai ranking 10 lah kurang lebih seperti itu yang bisa masuk untuk mendaftar ke sekolah keguruan. Jadi kan dari saringannya aja itu udah yang apa ya, yang cream of the crops gitu ya. Jadi yang top-top yang bisa masuk kan kayaknya gengsi gitu loh, Prof. Ya kan? Masuk ke sekolah guru. Gimana Gini, profesinya nih? gini. Jadi kita Indonesia pemerintah pernah punya program SM3T. Hmm. Apa itu, Prof? Kepanjangan apa itu? Sarjana Hah? mengajar di daerah 3T. T itu Oh, kan tertinggal, aha. terluar, Hmm. Ah. terpencil. Saya waktu itu terlibat di situ, pernah Hmm. sampai ke Maluku Barat Daya, Hmm. sampai ke NTT, sampai ke Papua ke sana ya. Hmm. Jadi kita punya dua hal yang mendasar untuk guru ya. Hmm. Pertama, distribusi guru kita sangat tidak baik, Hmm. sangat tidak baik. Jadi pengalaman saya mengikuti program SN3T kemana-mana itu di daerah itu banyak sekolah. Hmm. Saya pernah menjumpai sebuah sekolah SD lengkap ya, Hmm. gurunya hanya satu orang, satu Hmm. saja di Pulau Sumba. Oh, oke oke. Saya pernah ke Maluku Barat Daya Aha. di sebuah pulau, saya lupa nama pulau apa ya. SD negeri tidak punya guru satu pun. Loh, gimana kalau tidak Gurunya punya cuma guru? satu. Aha. Ingat saya orang dari Makassar, Aha. pulang kampung nggak balik. Tapi untungan ada Pak Pendeta di situ. Kemudian itu sekolah kita, tapi kemudian diurus Pak Pendeta. Oh, Nah, oke. saya ingin menyampaikan ini harus diatasi kalau ingin pendidikan kita baik dan merata gitu kan. Nah, kita pernah punya setelah SM3T itu kita punya program GGD, Hmm. Guru Garis Depan. Habis depan. Oh, Nah, oke. itu idenya Hmm. supaya anak-anak alumni SM3T itu kan Hmm. gini kan, SM3T itu hadiahnya dua. Hmm. Kalau nanti tugas 1 tahun dari terpencil itu mengajar itu sukses, maka Aha. dia balik ikut PPG Aha. berbeasiswa berasrama, Oh, oke. kan? Tetapi problemnya adalah tidak ada otomatis pengangkatan. Hmm. GGD itu dilakukan mungkin 2-3 tahun setelah SM3T itu selesai gitu ya, lulus gitu ya. Mereka Ah. sudah dapat pekerjaan di mana-mana. Oh, Gitu. oke. Nah, sehingga kalau kita boleh usul mudah-mudahan ini didengar oleh pengambil kebijakan ya. Ya. Bisakah kita mau belajar pengalaman kita masa lalu? Hmm. Di masa lalu kita pernah punya program Guru Ikatan Dinas Berasrama. Kita punya alumni hebat. Hmm. Pernah dengar Prof. Tila Almarhum? Oh ya, pasti. Itu alumni itu. Oh, Pernah alumni dengar Prof. itu. Raka Joni Almarhum? Oh, Alumni itu. loh. Iya, Pernah dengar kenapa? nama Fuad Hasan? Oh ya, pastilah. Alumni itu. Oh, oke. Jadi di masa lalu ketika Hmm. ada guru berikatan berasrama itu mampu merekrut Ah, calon-calon baik. Tentu bukan top ya, tapi ya. katakanlah orang yang pengen dapat pekerjaan dan langsung begitu kan. Baik, baik, baik nih, Prof. Wah, rasanya emang kalau kita bicara terus bisa sampai besok ya. Akan lama nih, karena dari hulu ke hilir kita bicarakan. Tetapi setidak-tidaknya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama memikirkan dan juga memberikan saran ya, mungkin pada pembuat kebijakan untuk bisa memanage guru kita dengan lebih baik ya. Karena seperti Prof. Muklas katakan, guru adalah ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih nih, Prof. Bincang-bincang kita yang seru pada kali ini.
dan juga untuk sobat-sobat Bakpao, terima kasih juga sudah mendengarkan kami semua. Tapi sebelumnya jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, dan memberikan komen terhadap video ini supaya kita ini makin semangat untuk membuat video-video yang akan datang. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada episode-episode Bakpao berikutnya dengan isu-isu dan juga narasumber yang menarik pastinya. Terima kasih. Salam Bakpao.